Selamat pagi Pak Agung dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vanessa Marshall Haryono dari Binus University Malang, jurusan Entrepreneurship Business Creation. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisa saya terkait studi kasus bisnis model pada usaha Brooks Brothers. Oke, jadi apa sih Brooks Brothers itu? Brooks Brothers ini merupakan sebuah perusahaan di bidang fashion yang telah didirikan sejak tahun 1815, tepatnya di Manhattan, New York City, dan telah menjadi merek pakaian tertua yang beroperasi di Amerika pada saat itu. Brooks Brothers terkenal akan produk setelan siap pakai atau yang biasa kita sebut sebagai jas, yang akhirnya produknya ini memberi dampak pada tren fashion pria yang menjadi ciri khas atau definisi gaya pria di Amerika. Produk-produk yang ditawarkan oleh Brooks Brothers pun ini beragam. Ada pakaian siap pakai pria, pakaian siap pakai wanita, pakaian anak-anak, hingga perabotan rumah tangga. Oke, lalu gimana sih kondisi atau keadaan Brooks Brothers pada saat fall maupun rise? Jadi Brooks Brothers ini dikenal akan pakaian siap pakainya atau setelan siap pakainya, yang dimana produknya ini telah berhasil melengkapi dan mendandani penampilan Presiden Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln yang disebut sebagai pelanggan setianya. Hingga akhirnya Brooks Brothers ini mulai melengkapi penampilan 40 dari 46 presiden yang ada di Amerika Serikat. Brooks Brothers ini bahkan menjadi salah satu merek pakaian terkenal dan menjadi kepercayaan tokoh-tokoh ternama serta masyarakat pada saat itu. Bahkan pada tahun 2015, Brooks Brothers ini telah memiliki 210 toko di Amerika Serikat dan 70 toko tersebar lainnya di berbagai negara. Dan pada saat fall, Brooks Brothers ini menjadi salah satu perusahaan besar Amerika Serikat terbaru yang mengajukan perlindungan dari kreditur, yaitu tepatnya pada tahun 2020 silam. Semenjak adanya serangan dari pandemi COVID-19, Brooks Brothers ini mulai merasakan banyak dampak dan pukulan pada perusahaannya. Hal ini terlihat dari permintaan pasar akan pakaian formal seperti suit, setelan siap pakai, jas, blouse, dan sebagainya, itu menurun drastis dan berimbas besar pada proses produksi Brooks Brothers. Perusahaan dengan hampir 500 toko yang tersebar di seluruh dunia ini akhirnya terpaksa melakukan penutupan pada beberapa tokonya dan akan melakukan penutupan pada pabrik-pabriknya yang berada di Amerika Serikat. Sebuah laporan juga menunjukkan bahwa perusahaan saat ini sedang melakukan pengajuan kebangkrutan. Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang studi kasus Brooks Brothers melalui bisnis model canvas, pattern, dan juga environment yang mempengaruhi usaha Brooks Brothers ini. Blok pertama yang akan dibahas yaitu terkait customer segments, di mana yang menjadi kekuatannya ialah para pebisnis elite pada saat itu, presiden dan beberapa tokoh penting lainnya, para lelaki dan perempuan dengan kisaran umur 25-45 tahun, kalangan menengah ke atas, dan juga anak-anak. Untuk value proposition, kekuatannya terletak pada kualitas yang diberikan oleh Brooks Brothers, di mana banyak toko-toko pada saat itu tidak dapat menyaingi kualitas yang diberikan oleh Brooks Brothers. Dan yang ketiga yaitu ada channels, di mana kekuatan yang dimiliki Brooks Brothers itu terletak pada adanya toko fisik berupa toko pakaian Brooks Brothers yang tersebar di berbagai negara dan juga berada di Amerika Serikat. Yang keempat yaitu customer relationship atau hubungan apa yang dibentuk oleh Brooks Brothers sehingga dapat menjadi kepercayaan bagi konsumennya. Di sini Brooks Brothers memiliki kekuatan yaitu dengan menerima pesanan secara langsung dari pelanggannya, sehingga Brooks Brothers ini memiliki customer switching cost yang cukup tinggi. Yang kelima yaitu ada revenue stream atau sumber pendapatan dari Brooks Brothers sendiri. Di sini kekuatannya terdapat dari penjualan pakaian, penjualan perabotan rumah tangga, permintaan pesanan dari konsumen tadi, retailer atau cabang-cabang Brooks Brothers yang berada di berbagai daerah maupun berbagai negara. Yang keenam yaitu ada key resources, di mana yang menjadi kekuatannya yaitu terletak pada intelektual atau merek dagang Brooks Brothers sendiri, gedung dan pabrik usaha, serta tenaga kerja yang diperkirakan terdapat sekitar 4.000 karyawan yang bekerja pada Brooks Brothers di seluruh dunia. Untuk key activities terletak pada kemampuan Brooks Brothers yang dapat mempertahankan kualitas yang dimiliki, menggunakan kain-kain atau bahan dasar berkualitas pada proses produksinya, kemudian mampu memberi desain yang elegan dan rapi pada pemakainya. Kemudian untuk key partnership sendiri, Brooks Brothers ini memiliki kekuatan pada suppliernya,
supplier, cabang di beberapa daerah dan negara lain, serta desainer-desainer ternama seperti Zac Posen dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada cost structure, di mana cost structure-nya ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fixed cost dan juga yang kedua itu variable cost. Untuk fixed cost sendiri terdiri atas biaya gedung, biaya merek dagang, biaya gaji pegawai, dan sementara untuk variable cost-nya terdiri atas biaya produksi dan juga biaya iklan. Untuk kelemahannya, di sini saya akan membahasnya secara garis besar untuk menghemat waktu. Jadi kelemahan yang dimiliki Brooks Brothers pada 9 blok BMC ini sebenarnya intinya adalah karena Brooks Brothers ini kurang memiliki inovasi pada produknya, atau kurang bervariasi dan juga kurang dapat beradaptasi dengan tren dan zaman ataupun keadaan yang terjadi saat ini. Selain itu, Brooks Brothers ini juga kurang mampu memanfaatkan pemakaian e-commerce maupun media-media online lainnya untuk membantu proses jual belinya. Untuk pola atau pattern di sini saya akan membahasnya melalui dua sisi, yaitu pola pattern Brooks Brothers pada saat rise dan juga pada saat fall. Untuk kondisi rise sendiri, Brooks Brothers ini menerapkan pattern bisnis berupa long tail, di mana konsep dari long tail sendiri ini menunjukkan bahwa suatu usaha atau bisnis itu cenderung untuk menjual produk yang lebih sedikit dan berfokus pada pasar yang ceruk. Brooks Brothers di sini fokus untuk menjual jenis produk yang sedikit atau tidak terlalu banyak variasi berupa suit, setelan formal, berbagai pakaian lainnya, dan juga perabotan rumah tangga. Untuk pola pattern pada saat fall, Brooks Brothers ini tetap menggunakan pola bisnis long tail dengan produk tambahan yaitu button down shirt, polo shirt, dan juga tetap pada perabotan rumah tangga. Selain itu, Brooks Brothers ini juga menerapkan pola bisnis multi-sided platform melalui website dan aplikasinya. Jadi melalui website di sini, Brooks Brothers ini menyediakan tempat bagi desainer-desainer untuk menunjukkan karyanya atau idenya melalui produk-produk Brooks Brothers, dan juga wadah bagi konsumen untuk membeli pakaian yang diinginkan. Selain pattern, ada juga business model environment yang paling mempengaruhi bisnis Brooks Brothers. Yang pertama yaitu market forces, di mana yang paling mempengaruhi Brooks Brothers ini adalah berasal dari toko-toko pakaian yang memiliki gaya atau model fashion lebih kekinian dengan harga yang lebih terjangkau namun memiliki kualitas yang hampir serupa. Hal ini berujung dapat mempengaruhi needs and demand konsumen yang lebih mencari pakaian sederhana, modis, dan memiliki harga terjangkau, sehingga switching cost yang dihadapi Brooks Brothers ini rendah karena konsumen dapat beralih ke produk lain dengan sangat mudah. Yang kedua yaitu industry forces. Jadi di sini Brooks Brothers akan menghadapi tantangan berupa competitors pada bidang serupa yang mulai bermunculan dan menawarkan harga yang lebih murah. Jadi apabila Brooks Brothers tidak dapat berinovasi, maka tentu saja ancaman ini akan menjadi sangat berbahaya bagi Brooks Brothers, yang dapat berujung pada adanya substitute product and services dari new entrants yang lebih dapat memenuhi kebutuhan konsumen, akan model bervariasi dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir yaitu adalah key trends. Yang di sini yang pertama adalah terdapat societal and cultural trends, di mana masyarakat saat ini, khususnya pada saat pandemik, memiliki budaya atau kebiasaan yang berbeda daripada sebelum pandemik. Yang di mana mereka saat ini bekerja dari rumah, sehingga pakaian yang digunakan pun akan lebih santai, lebih sederhana, tidak terlalu formal, dan akan mencari harga yang lebih terjangkau. Sekarang kita lanjut ke inti kedua dari studi kasus ini, yaitu value proposition canvas. Yang pertama terdapat customer profile yang dibagi menjadi tiga, yaitu the customer job, customer pace, dan juga gains yang didapatkan oleh konsumen. Untuk customer job sendiri, di sini dilihat yang pertama dari functional jobs, di mana konsumen itu memerlukan Brooks Brothers untuk memenuhi kebutuhannya akan setelan siap pakai dan juga furniture yang memiliki kualitas tinggi. Yang kedua yaitu dilihat dari social jobs, di mana konsumen itu ingin terlihat kekinian dengan menggunakan merek terkenal yaitu Brooks Brothers, dan terlihat profesional dengan mengenakan setelan siap pakai dari Brooks Brothers sendiri. Yang ketiga yaitu personal atau emotional jobs, di mana konsumen itu biasanya ingin merasa aman dan rapi ketika ia bekerja di kantor dengan mengenakan setelan siap pakai. Dan yang terakhir terdapat supporting jobs, di mana ada beberapa konsumen atau masyarakat yang ingin menjual ulang produk Brooks Brothers dengan menjadi partner atau retailer dari Brooks Brothers itu sendiri. Adapun customer page yang kita lihat yaitu biasanya mereka menganggap produk itu memiliki
harga yang cenderung mahal, produk yang dipajang tidak sesuai selera, kualitas produk kurang baik, produk kurang bervariasi, produk tidak cocok atau pas saat digunakan, dan juga toko sulit ditemukan. Yang ketiga yaitu customer gains, atau apa yang didapatkan konsumen dari produk Brooks Brothers itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah produk berkualitas, membantu desainer, melengkapi penampilan, melengkapi perlengkapan rumah tangga, menyediakan hadiah berkesan bagi orang tersayang, dan juga dapat ditemukan secara online. Kita membahas tentang value map yang terdiri dari 3 poin juga, yaitu ada products and services, pain relievers, dan juga gain creators. Pada products and services terdapat perabotan rumah tangga, pakaian siap pakai, pakaian anak-anak, dan juga website. Untuk pain relievers sendiri terdapat 6 poin yang terdiri dari konsumen itu dapat mengukur dan memesan produk sesuai selera, proses produksi menggunakan bahan-bahan terbaik, terdapat diskon menarik melalui website, terdapat berbagai cabang toko di berbagai negara, terdapat toko secara online, dan juga terdapat berbagai macam produk mulai dari setelan siap pakai hingga perabotan rumah tangga. Untuk gain creator sendiri terdapat diproduksi dengan bahan dasar premium dan berkualitas, menawarkan produk yang berkualitas dengan promo menarik di hari besar tertentu yang dapat dijadikan hadiah, menjadi wadah bagi para desainer untuk menyalurkan idenya atau karyanya, menyediakan pakaian dengan berbagai mode atau model, menyediakan perabotan rumah tangga berkualitas, serta terdapat website yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Berikut adalah gambaran atau desain dari value proposition canvas secara utuh atau di-fitkan, di mana pada gambar bawah yang berwarna merah itu merupakan pain yang dirasakan oleh konsumen dan akhirnya diredahkan oleh pain relievers dari Brooks Brothers itu sendiri. Dan pada gambar di atas berwarna hijau merupakan gain yang didapatkan oleh konsumen dan yang dimana gain tersebut dibuat atau diciptakan melalui gain creators oleh Brooks Brothers berdasarkan gambar kiri yang berada di atas. Lalu gimana sih Brooks Brothers ini bisa meraih kesuksesannya atau berada di posisi rise? Jadi, Brooks Brothers ini memiliki value-value atau nilai-nilai yang ia ingin salurkan kepada konsumen atau masyarakat atau lingkungan di sekitarnya, dan Brooks Brothers ini berhasil menyalurkan value-value tersebut kepada konsumennya sehingga konsumen itu merasa puas dan juga percaya pada produk yang ditawarkan oleh Brooks Brothers itu sendiri. Hal ini terlihat dari adanya produk berkualitas yang berhasil diciptakan oleh Brooks Brothers dan berhasil disalurkan kepada konsumen dan menjadi kepercayaan pada konsumen. Selain itu, kesuksesannya ini juga didukung oleh banyaknya permintaan pakaian formal seperti jas, suit, blouse, dan sebagainya oleh kalangan elite bisnis pada saat itu. Lalu kenapa sih brand sebesar atau perusahaan sekuat Brooks Brothers ini bisa jatuh atau mengalami kondisi fall? Jadi di antara tahun 2017 dan 2019, penjualan Brooks Brothers ini telah mengalami penurunan dengan nilai sekitar $1 miliar Amerika. Yang dimana hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang menjadi pemicu atau titik awal jatuhnya Brooks Brothers. Pandemi ini merubah kebutuhan atau selera pasar dari yang awalnya membutuhkan setelan formal, suit, blouse, akhirnya sekarang lebih menuju kepada pakaian yang lebih praktis, sederhana, modis, rapi, dan memiliki harga yang lebih terjangkau. Bahkan jauh sebelum pandemi COVID-19 mewabah itu, Brooks Brothers ini sudah cukup terpukul karena banyaknya perusahaan di seluruh dunia yang telah melonggarkan aturan berbusana kepada para pegawainya menjadi lebih kasual dan lebih santai. Bahkan ada beberapa perusahaan itu yang mengizinkan pegawainya untuk mengenakan pakaian bebas saat di kantor. Selain itu, persaingan toko offline Brooks Brothers ini semakin ketat dengan adanya penjualan online yang semakin mewabah pada saat itu hingga saat ini. Banyak online shop di berbagai e-commerce yang mampu menawarkan harga yang jauh berbeda daripada Brooks Brothers dengan model busana yang sama. Oke, jadi solusi yang akan saya berikan pada Brooks Brothers di sini akan terkait kepada peningkatan substansial pada value map-nya, di mana Brooks Brothers itu dapat menyediakan online shop yang menawarkan lebih banyak mode pakaian seperti kaos biasa, shirt, t-shirt, model pakaian yang lebih trendy, dengan harga yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, gain relievers-nya dapat ditemukan kapanpun dan dimanapun, serta model dan harga itu bervariasi.
Jadi, apa sih pelajaran yang dapat diambil dari kisah Brooks Brothers di atas? Di sini saya menarik 3 pelajaran penting yang dapat ditarik, yaitu yang pertama adalah dalam membangun dan mengembangkan sebuah usaha itu dibutuhkan sebuah inovasi, baik itu pada masa perintisan, pengembangan, maupun pada saat usaha itu telah berjalan. Dan yang kedua yaitu mempertahankan kualitas. Baik dalam keadaan apapun, penting bagi sebuah usaha itu untuk dapat mempertahankan kualitasnya, sehingga kepercayaan konsumen itu dapat dicapai. Dan yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Hal ini sangat berkaitan dengan cara usaha kita untuk beradaptasi dengan zaman dan tren yang ada saat ini.